Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutipan dari seorang ilmuwan, Peter Drucker. We now accept the fact that learning is a lifelong process of keeping abreast of change. Kita sekarang menerima kenyataan bahwa belajar adalah proses seumur hidup untuk terus mengikuti perubahan. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi tentang sintesis asam amino dan reaksi-reaksinya sebagai prekursor. Mata kuliah Biokimia Metabolisme dengan dosen Ibu Fitri Amelia, SSI, MSI, PhD. Kami kelompok 2 Kimia NKD 2017 dengan anggota Devi Lestari, Ani Sri Asih, Nisha Febi Utami, Safira Harna Febianti, Linda Anissa dari Universitas Negeri Padang. Adapun materi yang pertama yaitu sintesis asam amino. Asam amino merupakan senyawa yang memiliki dua gugus fungsi, yaitu gugus karboksil dan gugus amina. Asam amino juga merupakan monomer dari protein. Sekitar 11 dari 20 asam amino umum disintesis dari zat intermediate dalam siklus asam sitrat. Yang lain membutuhkan prekursor sederhana. Adapun mekanisme reaksinya yaitu, pertama, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat dan membentuk serin. Serin akan menghasilkan sistein dan glisin. Glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi ribosa 5-fosfat untuk menghasilkan histidin. Pada ribosa 5-fosfat akan diubah menjadi ritrosa 4-fosfat. 3-fosfogliserat tersebut akan diubah menjadi fosfoinolpiruvat. Dan pada hasil dari ribosa 5-fosfat adalah eritrosa 4-fosfat yang akan mengalami pembentukan yang sama dengan fosfoinolpiruvat, yaitu fenilalanin triptofan dan akan menghasilkan tirosin. Fosfoinolpiruvat kemudian diubah menjadi piruvat dan menghasilkan alanin, valin, dan leusin. Piruvat tersebut akan diubah menjadi oksaloasetat dan akan terjadi siklus asam sitrat untuk menghasilkan alfa-ketoglutarat, membentuk glutamat dan menghasilkan arginin, glutamin, dan prolin. Oksaloasetat juga akan membentuk aspartat dan akan menghasilkan asparagin, lisin, metionin, dan treonin. Selanjutnya, metionin akan membentuk sistein, sedangkan treonin akan membentuk isoleusin. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu tentang reaksi asam amino sebagai prekursor. Ada beberapa asam amino yang menjadi prekursor dalam reaksi biosintesis, diantaranya yaitu glutamat, aspartat, serin dan glisin, arginin, dan tirosin. Yang mana keempat dari asam amino ini akan dijelaskan bagaimana reaksinya dalam menjadi prekursor. Yang pertama yaitu glutamat dan glutamin serta aspartat. Glutamat dan glutamin adalah senyawa penting dalam asimilasi nitrogen. Glutamat dan aspartat juga sebagai donor kelompok amino dalam banyak reaksi transaminasi. Kita tahu bahwa reaksi transminasi itu adalah gugus dari amino pada glutamat itu akan dapat ditransfer pada alfa keto. Selanjutnya, glutamin dan aspartat juga diperlukan sebagai prekursor dalam biosintesis purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin merupakan senyawa atau komponen dari nukleotida. Dan ini merupakan struktur dari komponen penyusun pada sintesis purin, yaitu adalah 10 formyl tetrahidrofolat, yang dimana kita menggunakan glutamin dan aspartat. Baik, di sini adalah strukturnya, dan juga kita juga membutuhkan glisin pada pembentukannya. Sintesis tetrahidrofolat yang aktif secara biologis menempatkan penambahan hingga 6 residu glutamat pada gugus tetrahidrofolat. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme reaksi dari sintesis pirimidin dengan asam amino glutamin dan aspartat, yang mana kita menggunakan IMP. IMP ini adalah inosin monofosfat. Ada dua tahap, yaitu pada pembentukan AMP dan pembentukan GMP. AMP itu sendiri merupakan adenosin monofosfat, sedangkan GMP merupakan guanosin monofosfat.
pada pembentukan AMP kita membutuhkan aspartat dengan dikatalis oleh enzim adenosisonat sintase, yang mana kita membutuhkan GTP dengan melepaskan satu fosfatnya sehingga membentuk guanosin di fosfat. Terbentuklah senyawa adenylosucianat yang mana nanti akan dibantu oleh atau dikatalis oleh adenylosucianat liase dengan menghasilkan kumaran serta terbentuklah AMP atau adenosin monofosfat. Baik pada IMP juga akan dibentuk atau dihidrolisis dengan H2O dengan bantuan IMP hidrogenase, yang mana kita menghasilkan energi yaitu NADH yang menghasilkan santosin monofosfat atau XNP, yang nantinya hasil ini akan dihidrolisis kembali dengan menggunakan energi atau ATP dengan menggunakan glutamin yang menghasilkan glutamat, yang nantinya akan menghasilkan produk yaitu berupa GMP atau guanosin monofosfat. Baik, untuk reaksi selanjutnya yaitu serin dan glisin. Serin memiliki peranan dalam biosintesis lipid yang sangat penting, yaitu berperan sebagai pembentukan fosfolipid, di mana fosfolipid berfungsi sebagai penyusun membran sel. Serin merupakan sumber utama dari glisin melalui reaksi reversibel yang dikatalisasi oleh serin hidroksimetiltransferase. Glisin dan succinil-CoA adalah prekursor utama dalam jalur porfirin yang mengarah ke heme dan klorofil. Glisin juga dibutuhkan dalam biosintesis purin. Perubahan serin menjadi glisin digabungkan dengan sintesis metilen tetrahidrofolat, sebagaimana yang bisa kita lihat pada mekanisme reaksinya di bawah ini. Baiklah, pada mekanisme reaksinya, serin akan diubah menjadi stinganin dan membentuk sphingolipid. Serin akan diubah menjadi cysteine dan membentuk glutathione. Serin akan diubah menjadi fosfatidilserin dan akan membentuk fosfatidilethanolamid dan akan menghasilkan fosfatidilkolin. Pada saat serin diubah menjadi glisin, terjadi perubahan tetrahidrofolat menjadi metilen tetrahidrofolat, yang dimana akan menghasilkan deoksitimidilat dan metil tetrahidrofolat dan akan membentuk metionin. Glisin akan menghasilkan purin, garam empedu, porfobilinogen melalui dengan sulsinil-CoA, kreatin fosfat, dan glioksilat serta glutathione yang merupakan hasil dari cysteine. Porfobilinogen akan membentuk porfirin dan menghasilkan klorofil, hem, dan kobalamin. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang arginin. Arginin berperan sebagai substrat untuk sintesis nitrat oksida, turunan gas nitrogen yang tidak stabil dengan jumlah elektron yang ganjil. Sebagai gas, nitrogen monoksida dapat berdifusi dengan cepat ke dalam sel, karena nitrat oksida dalam larutan berair bereaksi cepat dengan oksigen dan air untuk membentuk nitrat dan nitrit. Enzim yang ditemukan pada mamalia yaitu enzim nitrat oksida sintase yang akan mengkatalisis pembentukan oksida nitrat dan sitrulin dari arginin. Pada mekanisme reaksinya, pembentukan nitrat oksida, kita membutuhkan arginin yang akan dikatalis oleh enzim nitrat oksida sintase yang akan menghasilkan
sitrulin, dan nitrat oksida. Pada arginin akan dioksidasi dengan 2O2 yang akan mengubah gugus amina menjadi gugus keton. Selanjutnya yaitu tirosin. Tirosin merupakan prekursor dalam sintesis melanin. Melanin adalah pigmen gelap yang ditemukan pada bakteri, jamur, dan hewan. Pada manusia, itu bertanggung jawab untuk warna kulit dan warna rambut. Melanin juga merupakan komponen utama dari tinta yang dikeluarkan oleh gurita pada saat gurita merasa terganggu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, inilah mekanisme reaksi dari tirosin. Tirosin atau asam amino akan diubah menjadi L-dopa yang dikenal juga sebagai levodopa, yaitu asam amino yang dibuat dan digunakan sebagai bagian dari biological normal dari hewan, tumbuhan, dan manusia. L-dopa selanjutnya akan diubah menjadi L-dopa quinon, maka terbentuklah eumelanin atau melanin. Seperti inilah strukturnya. Sekian dari materi kelompok 2. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga materi yang dipaparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.